warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulil huda wan nabiyyi rahmah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyana bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat kami hormati, pada malam yang ke-26 ini kami akan isi tausiah ringan tapi berbobot, enteng tapi mantep. Pak Wayono kak ngewangi aku takbir. Okay. Jadi di 6 Hijriah Rasul bersama 1.400 kaum muslimin dari Madinah hendak menjalankan ibadah umroh. Sampai di pintu gerbang Mekah dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ka'bah sudah di depan mata. Dan akhirnya Rasul kemudian menyepakati perjanjian atau yang kita kenal dengan Sulhul Hudaibiyah. Semerap nggih Pak, Ibu? Nggih. Semua kaum muslimin yang ikut kecewa. Kenapa? Karena poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dari Hudaibiyah yang disepakati Rasul sama sekali dalam tanda kutip tidak menguntungkan sama sekali kaum muslimin, termasuk angan-angan kaum muslimin sudah 6 tahun tidak masuk ke kota Mekah, kemudian batal padahal Ka'bah di depan mata. Kemudian mereka harus kembali ke Madinah tanpa ada hasil apa-apa, tetapi di perjalanan pulang dari Mekah menuju Madinah Allah turunkan surat Al-Fatah ayat satu demi ayat-ayat turun sampai selesai di Madinah. Salah satu yang menjadi pegangan dan penghibur kaum muslimin yang kecewa pada waktu itu 20 menit ya Pak ya. Saya tadi di WA sama Ustadz Masturi paling lama 20 menit. Saya ambil 20 menit. Monggo. Turun. Salah satu ayat yang menghibur kaum muslimin adalah bahwa Allah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang akan didapatkan kaum muslimin setelah Sulhul Hudaibiyah. Dan tidak hanya itu, orang-orang Madinah yang hidup pas-pasan dijanjikan oleh Allah, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha biiznillah. Dijanjikan rampasan perang yang banyak dan Allah menyebut kamu bisa memetiknya dengan seizin Allah. Sampai di Madinah kurang lebih sekitar 1 pekan. Rasul kemudian mengajak mereka 1.400 orang yang di Sulhul Hudaibiyah itu pergi menuju utara Madinah. Yaitu di situ tempat orang-orang Yahudi Khaybar bercokol. Di situ banyak harta. Di situ metropolitannya Madinah. Di situ ada sumber mata air. Maka 1.400 orang itu berbekal janji Allah bahwa Allah akan memenangkan langkah-langkah kaum muslimin bersama Rasul di dalam misi-misi peperangan itu. Mereka berangkat, lebih-lebih mereka menginginkan maghanimah katsir. 1.400 orang itu pergi. Tapi yang kita renungkan itu bapak-bapak, ibu-ibu,
bahwa 1.400 orang itu pergi menuju satu benteng yang kokoh, jumlah bentengnya belasan, dikelilingi 40.000 pokok kurma yang berduri dengan benteng yang pagarnya susunan batu-batu yang tinggi, dan di dalamnya ada persenjataan lengkap, dan di dalamnya ada 10.000 pasukan orang-orang Yahudi yang terlatih. Bisa dibayangkan, ada 1.400 orang hendak mengenyahkan 10.000 orang di dalam rumahnya dalam keadaan punya senjata dan persenjataan serta benteng yang kokoh serta bahan pokok makanan yang melimpah. Ono 1.400 wong jange ngusir 10.000 pasukan tempur di rumahnya. Kalau saya kecilkan supaya agak bisa dibayangkan ya. Satu orang harus mengalahkan 7 orang di rumahnya. Wantun sampeyan. Aku tak ngusir preman-preman itu. Piro kabeh nang omahe? 7. Lah awakmu budal ijen? Budal ijen. Hanya karena satu alasan, Allah menjanjikan kemenangan. Cukup itu. Maka setelah sampai di pelataran Khaybar, 1.400 orang itu bengong. Ternyata pameo yang menyebutkan bahwa benteng Khaybar itu kokoh, bahkan pasukan Romawi sang adidaya tak mampu untuk meruntuhkan benteng Khaybar itu pun kemudian menjadi satu fakta kenyataan yang harus dihadapi. Dukur bentengi rapat oleh pohon kurma berduri. Hari pertama, hari kedua kaum muslimin tidak dapat apa-apa. Bahkan lemparan batu dari manjanik, lesatan anak panah, tombak dan serangan tiba-tiba sering mereka hadapi. Sehingga sampai hampir mendekati 2 pekan kaum muslimin tidak mencapai apapun. Apa yang dijanjikan oleh Allah kemenangan, apa yang dijanjikan oleh Allah rampasan perang jauh. Frustasi, ya frustasi. Maka ketika kaum muslimin kemudian frustasi, malam-malam Rasulullah mengumpulkan semua 1.400 pasukan kaum muslimin di pelataran Khaybar. Maka kemudian Rasul berkhutbah di hadapan mereka. Setelah menyebut hamdalah, seruan takwa, Rasul mengatakan, la a'tiyanna ar-rayadal ghada rajulan man yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbu Allaha wa yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yuftahu Allahu ala yadayhi. Kata Rasul, la u'tiyanna ar-raya, pasti besok pagi ar-raya akan aku serahkan kepada siapa? Rajulan, seorang laki-laki. Allah sebut cluenya, Rasul sebut cluenya bahwa laki-laki itu di dalam hidupnya yahibbullaha wa rasulah. Laki-laki itu begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tidak cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi Allah dan Rasulnya juga mencintai laki-laki itu. Dan kemudian Rasul mengatakan Allah akan memberikan solusi kemenangan dari kebuntuan yang dihadapi kaum muslimin melalui tangan laki-laki itu. 1.400 orang yang hadir malam itu dadanya bergemuruh dengan gemuruh yang sama. Ketika Rasul menyebut bahwa rajulun itu yahibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu, maka kemudian semua yang hadir menginginkan panji ar-rayah akan diserahkan kepada mereka besok. Lebih-lebih Umar sampai mengatakan, aku ini bukanlah tipe seorang laki-laki yang gila memimpin, yang suka untuk berambisi menjadi penguasa.
Tapi demi Rasul menyebut bahwa laki-laki itu begitu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mencintai dirinya dan Rasulnya juga. Aku panjangkan leherku supaya apa? Supaya Rasul melihat kepadaku dan ar-raya akan diserahkan kepadaku besok pagi. Maka malam itu seluruh kaum muslimin tidur dalam gemuruh dan harapan sang sama, ingin agar besok pagi Rasul memberikan ar-rayah kepada dirinya. Malam berlalu, kokok ayam tak terdengar karena padang pasir tidak ada ayam. Mungkin ada hadroh ya. Maka pagi kemudian berlalu, Rasul mengumpulkan pasukannya, maka Rasul melayangkan pandangannya ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, kemudian dipandang seluruh barisan kaum muslimin. Tapi tidak ada satupun yang kemudian Rasul menunjuk di antara yang hadir. Maka kemudian Rasul bertanya, fa'aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali ibn Abi Thalib? Maka seseorang menjawab, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, parah sekali, ia tidak bisa melihat apa-apa kecuali ia harus diam di tenda. Panggil ke sini, fabi iznillah, diusap mata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sembuh, dan kata Ali, semenjak itu aku tak pernah mengalami sakit mata. Dan ar-raya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan melalui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib satu persatu pintu gerbang benteng Khaybar yang kokoh itu kemudian dapat dijebol, dan jatuhlah benteng Khaybar, dan janji Allah turun, dan kaum muslimin pulang ke Madinah membawa maghanimah katsirah. Yang patut kita renungkan adalah begini. Kenapa kemudian Rasul harus mengumpulkan kaum muslimin yang jumlahnya 1.400 orang, kemudian harus melakukan khutbah yang isinya demikian? Seandainya Rasul kemudian berkhutbah tanpa menyebut bahwa rajulun itu yahibbullah wa rasulah wa yuhib wa yahibbullah wa rasulahu, langsung menunjuk, besok ar-raya akan aku berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun yang protes, dan kemenangan pun akan terjadi. Atau kalau Rasul pagi-pagi langsung mencari Ali, kemudian dikasih ar-raya kepadanya, janji Allah akan turun, maghanimah katsiratan pun juga akan dipetik oleh kaum muslimin. Tetapi kenapa Rasul harus menyebut bahwa kunci keberhasilan, problem solver dari kebuntuan kaum muslimin itu haruslah seorang laki-laki yang di dalam hidupnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya, supaya terbangun satu pemikiran, satu metode berpikir kaum muslimin yang hadir di Khaybar pada waktu itu, dan juga kaum muslimin yang hadir pada malam ini, bahwa kemenangan di Khaybar bukan karena Ali bin Abi Thalib, tetapi seorang laki-laki yang di dalam hidupnya begitu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun dan Rasulnya mencintai dia, sehingga walaupun Alek atau Budi ataupun Heru, asalkan di dalam hidupnya ia begitu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ar-raya pantas untuk ditangannya. Sehingga kemudian kita teringat di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah, siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, laki-laki atau perempuan yang mencintai Allah, yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau punya masalah, kasih solusi. Atau kalau masalahnya berupa rizki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki, Allah cukupi rizki, semua pasti ngalami dari arah-arah yang tak pernah kita duga sama sekali. Persoalan yang dihadapi manusia mutlak harus hadir di dalam dunia ini, dan Allah pun menjanjikan masih di dalam surat At-Talaq,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Perkara yang mungkin dihadapi oleh orang yang benci kepada Allah menjadi begitu sulit, maka perkara yang sama akan menjadi mudah di tangan orang-orang yang bertakwa. Kata kuncinya, seberapa bertakwa kita. Dan kita pun sepakat, apa yang kita lakukan semenjak sahur, kemudian kita berusaha keras untuk bangun meskipun kita berselera makan di waktu yang seperti itu karena 11 bulan tak terbiasa kita, kemudian kita bangun, kita berdoa, kita baca Al-Quran, kita tahan nafsu makan kita, syahwat kita sempurnakan dengan qiyamul lail. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa. Maka yang paling pantas di hari ke-26 itu kita ukur keberhasilan kita di dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Seberapa takwa kita. Hidup kita masih berlanjut. Dan kita tidak tahu ujian apa yang akan kita alami besok. Sehingga karena hidup ini kita tidak tahu apa yang kita alami, serba tidak menentu, maka Allah memberikan kuncinya di dalam surat Al-Baqarah. Fatazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khaira zadi, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Maka kalau seharusnya kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas muslim, yang setiap 1 bulan di antara 12 bulan berpuasa akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Dan ketika banyak orang-orang yang bertakwa, dimanapun pemimpin itu akan menjadi problem solver terhadap kebuntuan masyarakat yang dimana ia berada. Kalau hari ini kemudian kita melihat kenyataan bahwa sulit sekali ini kita keluar dari permasalahan, maka kita koreksi, kita ukur seberapa takwa kita. Sehingga kalau kita hubungkan dengan siam, berapa kali kita siam di dalam hidup kita, dan seberapa besar hasil yang kita hasilkan adalah sekali lagi kita kemudian seberapa takwa kita. Cara sederhana mengukurnya, seberapa rindu kita hadir di masjid, seberapa ingin kedekatan kita dengan Allah, dan seberapa benci kita untuk hadir di majelis-majelis yang merupakan larangan Allah. Semoga puasa kita yang kita lakukan menghasilkan kita sebagai hamba Allah yang punya derajat takwa, yang Allah akan tolong kita di dalam kesempitan dan permasalahan hidup yang membelenggu kita di dunia. Dan tidak hanya itu, yang termanis adalah bahwa surga yang begitu indah hanya disediakan bagi orang-orang yang puasanya berhasil. Niku mawon 20 menit, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.